Mari kita sama-sama melihat kaca cermin kita, siapakah diri kita ini sebenarnya. Kalau orang mengatakan bahwa kita ini adalah aktivis dakwah, kalau orang mengatakan bahwa kita ini adalah aktivis pergerakan, atau kalau orang mengatakan bahwa kita ini adalah mujahid, atau dikatakan bahwa ha anada, inilah aku seorang mujahid. Pertanyaannya, pantaskah kita disematkan gelar itu pada diri kita? Pantaskah kita dikasih kedudukan atau dikatakan sebagai aktivis dakwah? Kalau di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, maka bisa dipastikan ini adalah bagian daripada keimanan apa? Yang surkum, Allah akan menolong kalian. Jika kita ada di posisi menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Pasti. Dan pertolongan Allah tidak ditangguhkan dan pertolongan Allah tidak dihutangkan. Hanya pertanyaan yang kedua, sudah memenuhi syarat tidak kita untuk ditolong Allah? Cek Sunda mah sudah memenuhi nescumpon syarat teh, urang teh masuk karena kategori seorang muslim, orang beriman yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pergerakan kita, setiap langkah kita, setiap perjuangan kita, Allah menolong kita. Cumpon syarat itu kita untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpenuhi enggak syarat-syarat yang ada dalam diri kita sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya kepada kita? Atau sebaliknya, justru kita cumpon syarat, memenuhi syarat, tidak atau belum, bukan kalimat tidak, belum ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini mungkin pergerakan kita, bergerak kita, harokah kita, perjalanan dakwah kita, kenapa seperti ini terus? Misalkan, kenapa kok begini terus? Kita bercermin, jangan-jangan ada perbuatan-perbuatan kotor yang ada dalam diri kita sehingga cumpon syarat kita tidak ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala belum datang kepada kita, atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhijab, terhalang oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Amal soleh kita belum memenuhi syarat untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh sebagai kategori aktivis dakwah, amal soleh sebagai kategori al-muharrik, belum cumpon syarat sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan pertolongannya kepada kita semua. Bisa dipahami? Mari kita sama-sama muhasabah. Ikhwani azani wa azakumullah fil aqidah. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24,
Surat Ibrahim, ada yang bisa? Apa? Alam taro kaifa daraballah masalan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Ya, matanya rada buram-buram saya ini. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa farquha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha wa yadribullahul amsala linnas la'allahum yatadakkarun. Kita dikategorikan sebagai muharrik atau orang yang kritis di masyarakat. Kita punya ilmu, dapat ilmu, langsung kita amalkan. Itu orang kritis. Kita punya ilmu, dapat ilmu, sepatah dua patah ilmu, maka ilmu itu kita sampaikan kepada masyarakat. Setiap di situ ada kebaikan, kita bergerak menuju kebaikan itu. Setiap di situ ada amal soleh, kita fastabiqul khairat, menyegerakan diri, berpacu bagaimana kita juga untuk beramal soleh. Dan setiap kita melihat kemungkaran, di situ ada kemungkaran, di situ ada fekat penyakit-penyakit masyarakat, langsung kita bergerak. Itu orang-orang kritis. Dan itu bagian daripada kita. Saya yakin. Dan saya pun bisa menilai kalian. Saya pun bisa merasakannya. Bahwa ikhwan-ikhwan adalah bagian daripada itu semua. Termasuk ayat ini. Ayat ini saya yakin. Ngesmolotok cek paribasa. Sudah di luar nalar kita, sudah terbiasa kita mengkaji berulang-ulang tentang kalimat-kalimat thayyibah atau yang terkandung di dalam surat Ibrahim ayat ini. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah asluha sabitun wa farquha fis sama. Insyaallah. Saya hanya menyederhanakan saja. Afwan ya. Saya hanya menyederhanakan saja salah satu makna daripada ayat ini. Akidah, Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? La ilaha illallah. Sabitun fil ardi, yang akarnya menancap di bumi. Allah memperumpamakan akidah, tauhid orang beriman, itu akarnya menancap di bumi. Wa far'uha fis sama. Cabang daripada pohon itu fis sama, di langit. Kalau saya menyederhanakannya, akidah seperti akar pohon yang menancap, merambat ke bumi ini. Terus jangankan tanah, tembok saja bisa hancur. Kalian bisa pernah melihat, atau kalian pernah melihat ada satu pohon yang nempel di dinding ya, beton atau apalah, benteng. Itu pohon kalau sudah nempel di situ, kalau tidak diambil, ya, sekuat apapun itu benteng, ya, silahkan saja kalian bisa melihat, hancur sama pohon itu. Apalagi pohon-pohon pepaya. Pohon pepaya itu kayak ringan tapi luar biasa itu, nyeropot. Asluha sabitun, akarnya menancap ke bumi. Akidah kita sebagai orang beriman, yang tidak akan pernah goyah sedikit pun. Itu harus menancap seperti itu. Tapi ingat, jangan hanya mengandalkan akidah atau
Jangan merasa kita bahwa akidah kita ini udah kuat, akidah kita ini udah hebat, akidah kita ini sudah luar biasa, jauh di atas rata-rata, jauh kalau dibandingkan dengan masyarakat umum. Kalau par'uha fis sama, par'unnya tidak menjulang ke langit. Apa yang saya maksud dengan far'un? Ini adalah cabang, batang pohon. Kalau kita kategorikan batang pohon ini adalah amal soleh, ibadah. Karena dari akidah, dari tauhid, dari iman akan melahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tauhid akan melahirkan kita taat kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita taati. Tanpa memilah-memilih. Betul? Tanpa memilah-memilih. Apapun itu. Ketika datang ilmu kepada kita, haram minuman keras, selesai. Berarti tinggalkan oleh kita. Ketika datang kepada kita, zina haram, selesai. Tinggalkan oleh kita. Ketika datang kepada kita, perjudian itu haram, selesai. Tinggalkan oleh kita. Ketika datang kepada kita ilmu tentang riba, tentang bunga adalah haram, dapat ilmunya, selesai, haram buat kita, tinggalkan. Termasuk perintah-perintah yang lain, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita hindari, selesai. Itu adalah ibadah, cabang daripada pohon. Dari akidah, dari iman, melahirkan ketaatan. Taatnya apa? Ibadah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Dan dari akidah yang hebat, dari ibadah yang hebat akan melahirkan tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Masya Allah, luar biasa ini ayat. Apa? Dari iman, dari akidah, dari tauhid, melahirkan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan sholat, kita laksanakan zakat, kita laksanakan ibadah haji. Ya, kita berjuang di jalan Allah. Dan dari akidah yang hebat, dari ibadah yang luar biasa itu akan memancarkan ke anggota tubuh kita. Anggota tubuh ini terpancar, datang ke tangan kita, datang ke kaki kita, datang muncul ke mata kita, datang muncul ke telinga kita, ke anggota tubuh kita semuanya, terpancar semua, menyebar kemana-mana. Itu adalah tu'ti ukulaha biidni rabbiha. Melahirkan pohon, akarnya menancap ke bumi, batangnya menjulang ke langit. Dari akar dan batang itu melahirkan cabang-cabang, daun-daun, terus buah-buahan, bunga-bunga. Dari bunga itu, dari cabang itu melahirkan buah, buahnya itu jatuh ke bawah, bunganya jatuh ke bawah, lalu tumbuh kembali. Buahnya jatuh ke bawah, kita beli di pasar, dari pohon itu kita beli mangga, mangganya kita makan, bijinya kita lempar ke hutan, dari hutan itu tumbuh kembali buah. Itu mestinya seorang muslim. Kita itu harus seperti itu. Selama itu belum ada, muhasabah buat kita. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, ya, saya sudah tandai. Surat Ali Imran sekitar ayat 142. Ya. Ini jangankan kita loh, yang belum pernah, tapi alhamdulillah ada yang begadang tadi. Banyak yang begadangnya, alhamdulillah banyak yang begadang tadi. Mudah-mudahan bagian daripada ribat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu fadilah yang luar biasa. Saya pun tadi ribatnya di Pol Budiman.
Datang jam 9, janjinya kedatangan jam 9, datang jam 12 malam. Ribatnya saya di situ. Sampai jam 1 baru datang anak saya dari Jakarta. Ya, akhirnya datang ke sini tadi jam 3 kurang. Masya Allah, luar biasa. Ini bagian daripada riba. Jangankan kita yang belum pernah terjun ke medan juang, atau kaki-kaki kita ini belum kena debu-debu perjuangan jihad, kita baru merasakan ribat-ribat di sekitar kita, berjaga-jaga di sini. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu masuk pada padilahnya. Bahkan termasuk kita mempersiapkan orang yang berjuang di jalan Allah. Apa hadisnya? Man gozia, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan orang yang mau berangkat berjuang, apapun itu, air minum, comro, bala-bala, cek peribahasa gitu kan, kurma atau apa saja, masuk pada kategori padilah berjuang, berjihad di jalan Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya masuk. Kembali lagi pada ayat tadi. Jangankan kita yang belum terjun ke medan juang, belum pernah berdarah-darah, belum pernah kita memacu kuda, memacu tank, senjata dan sebagainya. Mereka saja, mereka yang ada di medan juang, ternyata ayat berfungsi buat mereka juga. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rada buram matanya kalau habis canggih. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Terus walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allahu akbar. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu yang hari ini sedang berjuang, yang hari ini sedang berjihad, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui yang sebenarnya siapa di antara kalian yang betul-betul berjihad di jalan Allah. Karena mungkin saja terjadi ada orang yang berjuang, berjihad, hayang kapuji kubatur. Betul? Hayang, bakatku hayang dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Punya penyakit hati, sehingga penyakit-penyakit hatinya mengkotori, sehingga penyakit-penyakit hatinya merusak padilah jihad, merusak padilah perjuangan. Masya Allah. Apalagi kita. Maka harus sudah bisa dipastikan, harus sudah dipastikan. Ya, kita muhasabah. Kalau saya suka menyampaikan kepada masyarakat begini, ini muhasabah, tapi yang apa namanya, yang tidak jangan tersinggung. Halo, semuanya tadi sholat fajar semua. Apa sholat fajar itu? Sholat 2 rakaat qobla subuh. Semuanya tadi sholat tahajud. Atau paling tidak sholat witir. Insya Allah mudah-mudahan semuanya. Karena saya suka mengkaji begini. Kalau di antara kita seorang aktivis melaksanakan sholat tahajud, maka 90% bisa dipastikan dia masuk pada kategori mustaghfirina bil ashar. Kan dari semua itu adalah padilah. Padilahnya hati-hati.
Kita itu harus dapat di situ. Kalau kita belum paham terkait itu, Masya Allah, masih jauh berarti kita. Ada padilah-padilah mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu-waktu sahur, qabla adzan subuh. Maka 90% bisa dipastikan orang yang melaksanakan sholat tahajud, dia terbiasa termasuk kategori mustaghfirina bil ashar. Dan ketika dia sudah terbiasa masuk pada kategori mustaghfirina bil ashar, dia akan terbiasa juga sholat fajar. Padahal sholat fajar itu padilahnya luar biasa. Khairun laka minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik buat kamu daripada dunia ini dan seisinya. Kalau orang sudah terbiasa melaksanakan sholat fajar, maka sholat subuhnya sudah bisa dipastikan dia berjamaah. Dan sebaliknya, kalau sholat subuhnya saja ketinggalan, bagaimana dengan sholat fajarnya? Walaupun salah satu sholat sunnah yang bisa diganti qobla ke ba'da adalah sholat fajar. Bisa dipahami? Salah satu sholat sunat yang bisa dibadalkan atau dipindah posisikan adalah sholat qobla subuh. Sholat fajar ketika Rasulullah SAW tekaburu, tidak keburu untuk melaksanakan sholat fajar qobla subuh sehingga dibadal menjadi ba'da subuh. Tapi jangan terbiasa. Kalau terbiasa salah juga. Jadi kalau kita nggak keburu nih, wah misalnya kebelet buang hajat, akhirnya datang ke sini keburu qomat, keburu adzan subuh, akhirnya kita sholat sunat ba'da subuh, sholat fajar ba'da subuh 2 rakaat. Maka bisa dipastikan kalau sholat subuhnya berjamaah, sholat fajarnya tidak ketinggalan. Dan sholat fajarnya, kalau sholat subuhnya ketinggalan, sholat fajarnya otomatis ketinggalan. Kalau sholat fajarnya ketinggalan, apalagi tahajudnya. Ini aktivis dakwah. Masih ada waktu, Ustaz Ade? Gini, bentar. Soalnya saya sudah masuk nih. Udah masuk ya? Ayah nuntan. Udah masuk nih. Saya rada seneng itunya. Moodnya begini. Saya mengkaji terus mendalami apa sebenarnya rahasia. Maaf, terjadi perang Hamas, umat Islam Palestina Hamas dengan apa? Dengan Yahudi Zionis Israel. Apa yang kalian petik daripada pertarungan itu? Coba apa yang kalian petik? Ketika tukar tawanan, dari situ saja. Ketika tukar tawanan, Masya Allah, itu merinding saya. Oh, luar biasa. Ternyata akhlak aktivis dakwah itu begini. Oh, ternyata akhlak seorang mujahid itu begini. Maka ikhwan a'azani wa a'azakumullah, posisikan diri kita dimanapun posisinya. Posisikan jangan seperti gelas penuh. Jangan seperti gelas penuh ini. Tapi posisikan diri kita dimanapun kita. Kosongkan dulu gelas ini. Kosongkan dulu hati ini. Sehingga siapapun yang di depan, yang memberikan nasihat, yang memberikan masukan, terima dulu. Setelah itu kita kaji. Yang baiknya kita ikuti, yang tidak baiknya kita simpan. Posisikan dulu seperti gelas kosong. Ketika ada nasihat, Masya Allah, ini luar biasa. Padahal dia itu di bawah saya. Dia itu ilmunya di bawah saya loh. Tapi luar biasa ini ilmunya. Dia itu pendidikannya tidak S1,
tidak punya sarjana, tidak sarjana-sarjana acan, apalagi ke luar negeri, tidak ada. Tapi Masya Allah ilmunya ini luar biasa. Ada kalimah-kalimah, ada petuah-petuah yang masuk ke dalam lubuk hati saya. Gelas kosongkan dulu, hati ini dikosongkan dulu, terima dulu ini ilmu. Setelah itu kita resapi, kita kaji, kita dalami. Kalau baik kita terima, kalau kurang baik kita simpan. Suatu hari nanti akan bermanfaat. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai gelas penuh terus, maka dimanapun, kepada siapapun yang berbicaranya, jangankan dia yang tidak punya gelar, yang gelarnya S sekian juga. Karena datangnya kita ke majelis ilmu ini, ke majelis taklim ini, ke tempat-tempat kajian ini, sudah terkotori hati kita, maka bisa dipastikan ilmu tidak akan kena. Barokah ilmu tidak akan dapat. Bisa dipastikan. Maka setiap kejadian-kejadian itu Masya Allah. Hamas itu bukan jamaah saya. Bahkan mungkin kalau di sini ada orang yang mengatakan bahwa Hamas itu partai, katanya. It's okay, kita simpan dulu masalah itu. Tapi ada nilai yang luar biasa dari situ. Ketika tukar tawanan dari situ, Masya Allah. Sehingga tawanan-tawanan itu sampai-sampai menulis artikel, sampai-sampai terus ngesteka bendung deui lah istilahnya. Luar biasa. Bahkan ada kalimat, cinta terhalang oleh benteng ratapan. Cinta terhalang sama benteng ratapan, katanya. Masya Allah. Ada apa? Apa yang menjadikan mereka simpati? Apa yang menjadikan orang-orang Yahudi, Zionis yang tertahan, yang disandra oleh Hamas, oleh umat Islam Palestina, bisa simpati kepada umat Islam? Bahkan di belahan dunia sana, ketika tukar tawanan itu, banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Ada apa ini? Sehingga orang-orang Zionis menyimpulkan, kalau Tuhan itu ada, maka dialah orang yang paling bertuhan. Itu orang Yahudi. Ketika Tuhan ini ada, maka dialah yang paling bertuhan. Dialah yang paling beriman. Muslim Palestina lah yang paling beriman, yang paling bertuhan. Sampai-sampai mengatakan seperti itu. Saya maraton ya, karena waktunya. Pernah kita mendengar perang Uhud. Perang Uhud itu Rasulullah SAW giginya patah. Apa gigi geraham ya? Gigi gerahamnya patah. Bibirnya itu pecah, berdarah. Gigi gerahamnya patah, bibirnya itu pecah-pecah sehingga berlumuran darah. Rasulullah SAW terus menahan. Jadi ketika darah bercucuran ditahan sama dia, diambil lalu diusapkan ke badan. Guncur lagi, usapkan lagi ke badan. Padahal Rasulullah SAW dalam kondisi parah lah. Gigi gerahamnya patah, bibirnya pecah-pecah, berdarah kemana-mana. Darah itu langsung ke sini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan itu semua? Apa kata Rasulullah? Engkau tidak mendengar apa yang aku dengar saat ini, kata Rasulullah. Lalu apa yang kau dengar? Malaikat berkata kepadaku, kalau darah engkau jatuh sampai jatuh ke bumi ini, maka aku pastikan orang-orang kafir habis dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa dipastikan orang-orang kafir lawan Rasulullah SAW di perang Uhud itu terbunuh, kena adab semuanya, tersiksa. Kata para sahabat, oh bagus itu. Kan itu mungkin ke kita, bagus. Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakannya agar orang-orang kafir ini terbunuh semuanya, mati semua? Apa kata Rasulullah SAW? Padahal orang kafir itu yang telah mencederai dia. Orang kafir itu yang telah melukai bibirnya. Orang kafir itu yang telah mematahkan gigi gerahamnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Aku
tidak diutus untuk melaknat mereka. Aku tidak diutus untuk mengadab mereka agar mereka disiksa. Tidak. Tapi aku diutus untuk rahmatan lil alamin, menyebarkan kasih sayang. Masya Allah, luar biasa. Akhlak seorang nabi. Allah Ustaz, ada bahasa. Lamun tukang tuak nyeduhan, nanya orang cicing, sikat gitu. Lamun tukang miras nyeduhan, sikat. Masya Allah, luar biasa. Pernah di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat yang ketika berperang, senjata sudah di tangan dia, senjatanya mau ditebaskan, orang kafir itu meludahi dia. Jadi nggak ditebaskan. Ditarik kembali itu pedang. Ditarik kembali. Kenapa ditarik kembali? Karena khawatir pedang yang ditebaskan ke leher orang kafir itu mencederai keikhlasan perjuangan. Luar biasa. Ini akhlak seorang muslim, akhlak aktivis, akhlak Rasulullah SAW. Bahasanya jangan diputar balikan. Itu kan Nabi, kita ini masyarakat biasa. Itu kan Rasulullah yang dimaksum. Kita ini aktivis dakwah yang jauh berabad-abad kepada kita. Loh, Rasulullah SAW itu suri tauladan yang harus terus kita kaji ulang. Jangan-jangan ada pergerakan-pergerakan kita ini yang kurang pas. Kita ini udah bagus, perjuangan kita ini sudah bagus, tapi jangan-jangan ada yang kurang bagus, lalu kita posisikan, kita perbaiki terus. Maka harus sudah bisa dipastikan akhlak seorang muslim itu seperti apa. Kembali kepada ayat yang tadi, akarnya menancap ke bumi, batangnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Cabangnya kemana-mana, lalu dia berbuah, berbunga dan sebagainya. Akhlak seorang muslim harus baik. Ya. Jangan sampai akhlak, maaf, kalau kita terbiasa dengan hisbah. Ini aktivis hisbah datang semua apa enggak? Saudara tadi malam hadir semua ya aktivis dakwah. Mudah-mudahan tadi malam disampaikan. Ada daurah sedikit. Jangan sampai kita, maaf, melaksanakan satu perintah, meninggalkan perintah yang lain. Melaksanakan satu perintah tentang nahyul munkar, tapi kita memincingkan ataupun menyepelekan, meninggalkan perintah yang lain. Jangan begitu. Jangan sampai kita begadang sampai larut malam, tapi sholat subuh terbiasa ketinggalan. Sholat tahajud yang sudah terbiasa, kita terbiasa ketinggalan. Walaupun ada fadilah sendiri bagi seorang muslim yang sudah terbiasa, tapi itu jangan dibiasakan. Jadi seorang muslim itu, kita sebagai seorang orang beriman, kalau sudah terbiasa melaksanakan sholat duha misalkan, lalu kita nggak keburu melaksanakan sholat duha karena ada di perjalanan, fadilah sholat duha itu dapat. Kita dapat. Fadilah sholat duha itu kita dapat. Nah, tetap ya, tadi kita terus muhasabah. Karena judulnya tadi juga saya sampaikan bahwa ini adalah muhasabah. Tentu tidak cukup waktu buat mengkaji lebih luas, lebih dalam. Intinya kita mari kita sama-sama mengosongkan gelas. Ya, pada siapapun kita taat. Jadi akhlak seorang muslim itu, akhlak aktivis itu, ketika kalau di sini ada pimpinan atau ada korlap, itu ketika korlap berbicara, itu sudah tidak A B lagi. Taati selesai. Kalau kata korlap tiarap. Kalau kata pimpinan harus bergerak. Kalau kata pimpinan harus tiarap. Kalau kata pimpinan kamu jaga di dapur, dapat pahala ibadah nggak? Dapat pahala ibadah. Jadi begitu. Kerja tim dakwah itu begitu. Jadi kalau ditugaskan untuk kamu, tugasnya ninyuh kopi. Ketika dia nyeduh kopi, dapat pahala ibadah.
Kamu tugasnya membersihkan WC, maaf, membersihkan WC. Ketika dia bergerak di situ, padilah perjuangan juga. Jadi ketaatan itu harus sudah seperti itu. Jangan sami'na wa pikir-pikirna, naudzubillah, maaf. Kita mendengar, tapi kita pikir dulu lah yang enak kepada kita, baru gitu. Ya jangan seperti itu. Tapi kita harus memposisikan diri kita sebagai umat yang taat kepada pimpinan. Ikhwani a'azani wa azakumullah fil aqidah. Saya kira lebih dari setengah jam mungkin saya sampaikan ini. Berapa menit tadi dia? Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Insya Allah nanti disempurnakan oleh Ustaz Ade, ya, Ustaz Abu Hazmi. Ya. Sekali lagi, karena waktu yang singkat ini, lain kali kita akan lebih banyak berbincang lagi lah terkait ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.